Ya, pertanyaan dari Ustazah Argaya, apakah kalau memang kita melakukan rekonstruksi hukum, epistemologi hukum Islam, yang mana yang boleh kita lakukan rekonstruksi? Apakah Qawaidul Khamsah, maqasid syariah itu masuk atau tidak? Mungkin ada yang lain. Kalau ada yang mau menanggapi mungkin boleh aja Prof ya. Wah, tapi setelah dijawab dulu. Oh, siap. Ada yang lain? Mungkin silakan. Silakan. Kayaknya semuanya ini apa lagi kelaparan kali ya, jadi suaranya nggak ada ini. Memang agak sedikit panas juga nih cuacanya ini. Silakan. Nih, pada loya soalnya dari pagi belum sarapan ini. Biasanya Amin Khairuddin tuh kritis, sekarang kok jadi nggak kritis lagi dia. Mungkin sudah habis kali uangnya Ya, itu. Siapa, Prof? Baik, sedikit Pak Rizal, masuk sedikit Pak Rizal. Terima kasih Pak Prof yang telah hadir dan bersama kami pada hari ini. Pemakalah yang terhormat, saya sedikitnya agak ekstrim Pak Rizal sedikit ya, terkait dengan judul makalah dan juga penerapan normatif dan empirisme. Saya memahami bahwa normatif ini kan pada saat kita membaca literatur yang sudah qat'i, baik dalam Al-Quran maupun dalam hukum-hukum konvensional. Juga ketika kita berbicara terkait dengan kesenian dari Al-Quran itu yang belum pasti. Empiris melihat bagaimana perkembangan-perkembangan zaman sehingga dari perkembangan zaman itu para mujtahid mungkin para penafsir-penafsir itu mengambil sebuah relevansi ayat Al-Quran yang mana cocok untuk jadikan sebuah istinbat hukum. Saya sedikit bergeser kepada konstruksi berpikir para penegak hukum khususnya eh, al-qadli, mungkin hakim, mungkin Pak Rizal lebih banyak berkecimpung di dalam dunia hukum ini. Pemikiran hakim mungkin setidaknya memang ada ijtihad mereka, ijtihad intelektual dan hati nuraninya. Kalau saya sedikit berbicara mengenai tentang bagaimana itu burhani, bagaimana itu bayani, bagaimana itu irfani, kalau tidak salah, menurut Pak Rizal, pada tatanan hakim memfikirkan dan mengambil sebuah hukum, khususnya hukum keluarga Islam, hukum keluarga Islam ya, hukum keluarga Islam dalam menangani perkara-perkara di pengadilan itu. Selain berpikirnya dalam tatanan normatif, normatif yang dalam tekstual juga dikolaborasikan dengan kontekstual keadaan in casus approach-nya itu, apakah hakim juga melihat dan menilai keadaan faktual yang terjadi di pengadilan itu dan direlevansikan dengan keadaan-keadaan tempo dulu. Artinya keadaan dahulu itu melihat keadaan yang sekarang itu, apakah itu juga dijadikan sebagai landasan hukum mereka dalam berijtihad dalam memutuskan suatu perkara. Mungkin walaupun Pak Rizal bukan berkapasitas ya selaku hakim, paling tidak saya juga ingin melihat sejauh mana sih sebenarnya para hakim-hakim ini memutuskan suatu perkara yang bukan hanya pada tatanan normatifnya, karena memang apakah mereka ini terkotomi dan stagnan, apa yang sudah menjadi jurisprudensi itu saja yang diikuti, apa yang sudah normatif kelihatannya lalu kelihatan perkara itu sudah pernah diputuskan diikuti saja yang sudah-sudahnya. Apakah hanya sebatas itu? Mereka apakah nggak berani untuk menjangkau misalnya, menerobos untuk mencari suatu perkembangan hukum itu mungkin agak berbeda sedikit lah seperti yang kita sudah ketahui bagaimana pembagian harta warisan yang sudah koti begitu, tapi keadaan-keadaan yang mungkin secara keadilan itu, secara empirisnya itu di lapangan masyarakat tidak merasakan keadilan. Secara akal, rasionalnya seperti ini, sering mungkin saya berikan contoh, ada seorang anak ini pergi, ini sering mungkin saya berikan contoh, karena memang belum mendapatkan jawaban yang maksimal bagi saya. Ada seorang anak 4 meninggalkan orang tuanya. 20 tahun mereka tidak pernah pulang.
yang jaga orang tua ini adalah tetangganya. Sesampainya dia sakit, sampai menjelang ajalnya, tidak pernah dijenguk oleh anak-anaknya, dirawat dengan tetangganya. Satu-satu tetangga yang merawatnya itu sampai dia meninggal. Harta semua dikuasai oleh anak yang merawat sampai orang tua tadi ini meninggal. Ini memang kita ketahui bahwa sudah ada secara di bagian-bagian kemana adalah harta warisan yang dimiliki oleh orang anak tadi, ini berapa bagian-bagiannya. Pemikiran saya begini, apakah mampu seorang hakim, mungkin Pak Rizal ya, minta maaf, saya tidak memaksakan untuk dijawabnya, mampukah mereka untuk menerobos ini, meneropong bahwa nilai keadilan itu bukan hanya mendapat dilihat pada kontekstualnya Al-Quran, tetapi bagaimana melihat kasusnya ini yang memang betul kalau kita melihat nilai keadilan, apakah adil yang seperti ini? Keadilan konteks Al-Quran, oke, kita akui bahwa memang itu nggak boleh. Dia bukan siapa-siapa. Secara warisan dia tidak dapatkan. Tapi bagaimana kalau keadilan untuk orang yang menjaga ini secara universal? Nah, ini yang mungkin saya mohon penjelasannya Pak Rizal. Dalam tatanan normatif, oke, konteks kita sudah tahu. Mampukah seorang hakim untuk membedah, meneropong dalam keadaan-keadaan yang memang secara khati sudah jelas, tetapi dalam case-nya itu nilai keadilan itu bukan hanya lihat tekstualnya, tapi bagaimana lihat keadilan orang-orang yang tadinya juga secara kasat mata empirisnya harus mendapatkan nilai keadilan itu. Terima kasih Pak Rizal, minta maaf kalau menyimpang dari tekstual judul makalah ini. Mohon izin Pak Prof. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lain. Kita batasi dulu 3 orang ya untuk sesi 1. Silakan yang lain. Saya sedikit, Pak Rizal. Ya, silakan. Saya hanya mau tanya soal kejelasan makalah ini. Saya tidak mentangkap signifikansi pendekatan normatif empiris dari apa yang dipaparkan. Saya tidak lihat apa signifikansinya apa. Saya tidak bisa kasih pertanyaan karena tidak lihat apa, belum tangkap apa signifikansinya itu. Terima kasih. Mungkin akan ada pertanyaan tambahan setelah ini, setelah dijelaskan. Ya, baik. Sudah 3 ya. Saya jawab dulu. Saya coba menjawab dengan singkat, sederhana, dan mungkin tidak terlalu mendalam ya. Nanti kita dari dosen pengampu. Yang pertama dari Ibu Rugaya terkait dengan Qawaidul Khamsah tadi itu. Apakah dia masuk dalam ranah rekonstruksi hukum, epistemologi hukum Islam ini? Kalau pendapat saya masih ketika kita melihat maqasid syariah, Qawaidul 5 kaidah utama ini, kaidah pokok dalam tujuan adanya agama, tujuan adanya syariat itu, maka kita tidak dengan rekonstruksi hukum Islam, epistemologinya itu kita tidak merubah Qawaidul Khamsahnya, yaitu pondasinya, tetapi bagaimana penerapan Qawaidul Khamsahnya itu mungkin berbeda pada satu situasi dan tempat yang tidak sama. Saya contohkan begini. Salah satu Qawaidul Khamsah itu adalah menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa itu ketika ada seorang yang melakukan pembunuhan, maka dalam konsep hukum Islam, ketika semua pembuktian itu terpenuhi, unsur formil dan materialnya dalam pidana Islam, maka si pembunuh ini juga harus dikenakan hukum qisas, dibunuh juga. Ini dalam kaidah hukum Islam. Tetapi kemudian hakim, ya, kalau kita bicara hakim di sini atau orang yang kemudian melakukan eksekusi, melihat bahwa kondisi terjadinya perbuatan pembunuhan itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu terjadi. Tetapi karena sudah terjadi, maka kondisi faktual yang kemudian berkembang adalah ternyata di balik kehidupan si pembunuh ini juga ada sebuah kisah tersendiri. Kehidupannya susah, kemudian anak-anaknya itu misalnya banyak, 10 orang lebih. Istrinya sudah tidak ada. Dia sendiri yang melakukan pekerjaan menghidupi anaknya yang 10 orang itu misalnya. Dalam kondisi itu kemudian dia berada dalam tekanan dan melakukan pembunuhan itu. Nah, kalau menurut saya di sini wilayah konstruksi hukum Islam itu masuk, dan ini sudah ada konsepnya. Si hakim tadi kemudian tidak serta-merta berpedoman kepada teks, bahwa
jiwa dibalas dengan jiwa. Ia berusaha mendamaikan, kemudian melakukan mempertemukan antara ahli waris yang dibunuh dengan si pembunuh. Yang terjadi kemudian ahli waris ini memberikan maaf kepada si pembunuh. Jadi yang dirubah bukan maqasid asy-syari'ahnya, malah terpenuhi di sini maqasid asy-syari'ahnya. Tidak jadi si pembunuh ini tidak jadi diberikan hukuman qisas karena di belakangnya ada anak-anak yang harus dia nafkahi, tidak ada keluarganya. Kalau masuk ke panti, kemungkinan psikologinya tertekan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, ada hal-hal usul yang kemudian rekonstruksi hukum syariah ini, epistemologi hukum Islam ini, filosofi hukum Islam ini yang tidak bisa disentuh. Ya, tidak bisa usuluddinnya, pokok-pokok agamanya yang kemudian tidak bisa disentuh. Dia hanya menyentuh pada hal-hal tertentu dalam hukum Islam ini. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Khaironi, apakah apakah konsep tekstual zaman dahulu apa masih relevan penerapannya? Bagaimana seorang hakim memutuskan? Apakah kemudian mengacu kepada teks-teks klasik pada zaman dahulu? Bisa jadi iya. Dia mengacu pada teks klasik zaman dahulu. Tetapi teks itu kemudian dilakukan membaca ulang teks itu memberikan makna yang berbeda tentu karena situasinya yang berbeda dengan sekarang. Kalau berbicara tentang keadilan, mungkin dalam pertanyaannya Pak Horoni ini saya mau menggunakan teori keadilannya Aristoteles. Aristoteles itu dia mengatakan keadilan itu ada dua, ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif. Kalau keadilan komutatif itu ketika saya punya misalnya anak saya 4, kemudian saya punya uang 20.000, maka keempat anak yang 4 ini saya bagi satu orang 5.000, 5.000, 5.000. Itu keadilan komutatif. Semua dapat 5.000. Dari secara umum adil kelihatannya. Semua mendapatkan jumlah yang sama. Tapi sebenarnya tidak adil. Jadi yang kita terapkan pada konsep seperti itu, teksnya bisa kita telaah lagi, tetapi konteks dari pemahaman teks itu kita rubah tanpa merubah teksnya. Jadi yang diterapkan adalah keadilan distributif. Saya punya uang 20.000, anak pertama saya kasih 10.000, anak kedua saya kasih 5.000, anak ketiga saya kasih 3.000, anak keempat karena kebutuhannya lebih kecil, saya berikan ya 2.000. Jadi hakim dalam memutus itu tidak selamanya harus melihat terpaku pada teks. Apakah teks itu penerapannya relevan dengan sekarang, itu tergantung bagaimana perkembangan ruang sidang. Yang terakhir pendekatan ya urgensinya ya, urgensi pendekatan di makalah ini mungkin belum nampak di mana unsur pentingnya pendekatan normatif dan pentingnya pendekatan empiris. Saya mungkin belum membahas itu secara mendalam dan memang mungkin perlu bantuan teman-teman untuk sama-sama kita jabarkan di sini pemahaman yang lebih pas tentang pendekatan, karena bukan penelitiannya yang saya maksud di sini, tapi studi hukumnya, bukan metodologi penelitiannya. Kalau penjabaran penelitian normatifnya mungkin lebih mudah dibandingkan penjabaran studi hukum Islamnya itu. Tetapi yang ingin kita kupas bersama di sini bukan metodologi penelitian normatif, bukan metodologi penelitian empirik, tetapi studi Islam normatif dengan studi Islam empirik. Mungkin itu nanti kita bahas bersama. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Silakan yang ingin menanggapi, silakan dari penanya. Sudah terjawab semua itu? Silakan, mungkin tadi ada beberapa yang bertanya, silakan menanggapi. Apakah sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tadi? Silakan. Mungkin dari Bu Rogaya, silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Yang saya agak kurang pahami tadi itu, kalaupun dia tidak masuk dalam metodologi, berarti ada keterkaitannya dengan hukum, ranah hukum yang ada. Karena kalau berbicara dia ahkam asasiyah, berarti dia berbicara kaidah usuliyah. Nah, sekarang kalau dia berbicara kaidah usuliyah dalam asasiyah itu ada namanya kawaidul ham, ranah kaidah usul, kemudian dia masuk ke ranah kaidah ahkam asasiyah, kemudian dia masuk ke ranah gawaidul hamzah.
al-umuru bimakasih biha al-yakinu la yuzalu bisyak al-masyakkatu tajlibu bitaisir. Itu yang saya inginkan. Apakah ada masuk dalam teori konstruksi itu? Apakah dibutuhkan itu dalam sebuah konstruksi teori hukum? Mungkin itu, Prof. Saya agak ini sedikit. Gimana Pak Rizal? Sedikit mungkin Prof. Nanti mungkin teman-teman atau Prof lagi yang ini ya saya tadi sempat menyinggung terkait dengan al-ahkam al-asasiyah. Ya, jadi Iya. di makalah saya itu rekonstruksi epistemologi Islam itu melihat ada kekeliruan cara pandang ya terhadap hukum Islam itu secara ex officio ya, yang kemudian berimplikasi pada Iya. usul fikih. Usul fikih itu kan metodologi hukum Islam yang dia menyentuh al-ahkam al-asasiyah. Iya. Nah, tetapi kemudian tadi di makalah saya itu ada pertanyaan, apakah tidak mungkin metodologi hukum Islam itu penerapannya diperkaya dengan teori-teori sosial yang notabene bukan berasal dari dunia Arab begitu, jadi asing, termasuk ketika asingnya sendiri filsafat hukum ini ke dunia Islam. Padahal kita juga mungkin tidak bermasuk sekuler ya, tapi justru para filosof itulah ya di zaman abad pertengahan itu yang membawa ilmu-ilmu Islam itu ke Eropa ya, seperti Al-Kindi, Ibn Rus, Averroes ya, Al-Farabi dan sebagainya. Mereka lah yang kemudian menerjemahkan hukum Islam dan ilmu-ilmu Islam itu ke dalam bahasa yang mudah difahami oleh Eropa pada waktu itu. Nah, sebelum mereka membawa ilmu-ilmu Islam itu ke Eropa, tentu dengan bahasa yang mereka ramu sedemikian rupa sampai bahasa itu difahami oleh orang Eropa. Dan bahasa itu adalah bahasa filsafat. Ketika ilmu-ilmu dalam khazanah dunia Islam itu belum menyeberang ke Eropa, itu pada waktu itu Al-Kindi belum menerjemahkan bukunya Plato dan Aristoteles tadi. Tetapi setelah masa-masa mereka menerjemahkan buku itu, yang menerima manfaat paling besar adalah justru orang-orang Eropa itu sendiri. Cahaya Islam masuk dengan buku-buku dari filosofi dengan bahasa yang difahami oleh Eropa yang dibawa oleh para filosof itu. Jadi mungkin titik temu antara penjelasan saya dengan pertanyaan Ustazah Rugaya adalah epistemologi hukum Islam ini sama sekali tidak akan merubah pondasi usuluddin, hal-hal pokok dalam agama. Tetapi yang kita rubah itu yang kita kritisi adalah bagaimana penerapan, implementasi, kemudian reformulasi hukum itu sesuai dengan kondisi, zaman dan waktu yang mungkin berbeda dengan ketika kita membahas ilmu-ilmu klasik tentang hukum Islam itu. Mungkin itu kemampuan saya memberikan ini. Mungkin nanti kita kembalikan kepada dosen pengampu, Prof. Rusli. Mungkin jika ada yang lain mungkin menambahkan, Pak Ghazali, Pak Basrin, yang lain, sebelum kita kembalikan kepada Prof. Amin Khaironi mungkin ada komentar tadi. Siap, Prof. Sudah cukup Pak Prof. Sudah cukup Pak Prof. Cukup. Pak Ghazali, silakan. Sedikit ini Pak Rizal. Ya. Jadi kira-kira dalam rekonstruksi kajian hukum Islam seperti yang disampaikan ini, bagaimana kira-kira penjabarannya dengan seperti yang saya sampaikan pada presentasi saya sebelumnya tentang la ijtihad fi mawaridin nas itu, tentang pernyataan Ahmad An-Naim bahwa ada beliau sendiri An-Naim ini kan memisahkan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya definitif itu tidak ada ijtihad. Jadi rekonstruksi tidak berlaku lagi di situ. Nah, bagaimana kalau menurut penjabarannya Pak Rizal gimana soal itu? Iya, jadi hal-hal yang sudah definitif, yang sudah qat'i, ya,
bukan hal-hal yang muntagayirat, hal-hal yang masuk dalam pokok-pokok agama yang tidak lagi menjadi perdebatan, tentu tidak ada lagi ruang untuk melakukan rekonstruksi di situ, ya. Itu konsep dasarnya. Saya sepakat seperti itu. Apalagi kalau itu kemudian masuk dalam ranah ta'abudi, ya, ranah ta'abudi. Tetapi ketika hukum Islam itu penerapannya terkait lebih banyak ke hal-hal yang kontemporer, muamalah, kemudian muamalah lebih banyak, maka teks-teks klasik itu apa salahnya kita lakukan epistemologi. Dan ini masih berkaitan, masih dalam ranah hukum Islam. Ya, tadi saya sampaikan bahwa tidak seperti hukum Barat yang membagi hukum public dan private, ya. Kalau dalam Islam, kalau mau dibagi itu malah ada 6 atau 7 pembagiannya, tetapi bukan dalam seperti pembagian hukum public dan private tadi itu. Tapi ada ahwal syahsiyah yang berkaitan orang per orang, rumah tangga, kemudian ada al-munakah, ada 7 pembagiannya, tapi itu berbeda dengan konsep public dan private tadi itu. Jadi kalau ranah hukum yang mau diutak-atik, yang direkonstruksi ulang itu mungkin yang berkaitan paling banyak dengan muamalah. Tapi hal-hal yang usuluddin terkait dengan ta'abudi, terkait dengan ibadah, apalagi yang konsepnya sudah jelas dari Al-Quran dan hadis, tidak memerlukan penalaran para mujtahid lagi, itu mungkin tidak perlu dilakukan rekonstruksi. Jadi mungkin epistemologi hukum Islam, bangunan filosofi hukum Islam atau filsafat hukum Islam, mungkin di situ hanya memperkuat saja. Kenapa itu harus terjadi? Kenapa itu harus dilaksanakan? Pertanyaan kritisnya lagi, bukan lagi apakah ini masih bisa diterapkan atau tidak. Tidak lagi pada pertanyaan itu. Tetapi dikuatkan, kenapa ini harus dilakukan? Nah, itu mungkin daya kritis kita akan memperkuat pengamalan itu, membuat kita untuk semakin semangat ketika kita kritisi. Kemudian setelah kita kritisi, ternyata tidak ada yang harus dirubah. Itu akan memperkuat kita untuk mengamalkannya. Mungkin begitu, Ustaz Ghazali, pendapat saya. Kalau tidak lagi, mungkin kita perlu mendengar langsung dari dosen kita, mungkin Prof. Saya serahkan kepada Prof. Muslim mungkin. Nggak ada lagi nih, sudah. Masih banyak yang belum ini, Prof. Komentar. Mungkin masih ada lagi yang mau komentar, silakan. Mungkin Hamidudin, silakan. Hamidudin dari tadi mantau terus dia, nggak tahu apa yang dia bahas. Ya, baik, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Haji Rusdi selaku pembina mata kuliah. Kemudian yang kita banggakan Pak Muhammad Rizal, hari ini tampil luar biasa bersemangat. Makalahnya ringkas, hanya 13 halaman, tapi luar biasa daging semua. Nah, Gitu ya. makalah ini berjudul signifikansi pendekatan normatif dan empiris dalam studi hukum Islam. Yang menjadi pertanyaan saya, bisakah dua pendekatan ini dilakukan secara bersamaan dalam mempelajari hukum Islam ini? Nah, kalau sekiranya bisa dilakukan bersamaan, normatif ini tatarannya di mana, empiris ini tatarannya di mana? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin, silakan. Idrus. Pak Idrus ini dari tadi ngeliatin terus. Siap, Prof. Terima Pak kasih, Suhro. Prof. Silakan. Atas kesempatannya. Saya melihat di sini bangunan makalah yang dicoba berikan penjelasan kepada kita bahwa pendekatan normatif dari studi hukum Islam itu tadi pemakalah mengatakan bahwa Al-Quran, hadis,
ijma begitu, saya ingin melihat dari sisi ijma atau ijtihad itu, apakah ijtihad atau saat ini pemberlakuannya kita di Indonesia itu katakanlah hakim-hakim atau qadhi itu, atau kita kenal dengan jurisprudensi begitu Pak Rizal, juga bisa dikatakan sebagai konstruksi pendekatan normatif gitu, untuk kemudian digunakan sebagai telaah persoalan-persoalan yang muncul pada masa kini. Nah, sementara dasar dari bangunan hukum Islam itu sendiri itu harusnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kemudian kita tahu bahwa persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan saat ini dan yang akan datang itu sangat kompleks gitu, sehingga memerlukan perubahan-perubahan pemahaman dalam hukum itu sendiri, sehingga menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat. Saya ingin meminta apakah pemakala setuju bahwa jurisprudensi itu juga termasuk bagian daripada kajian pendekatan normatif hukum Islam. Terima kasih, itu dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Saya. Silakan, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Profesor Rusli, pengampu mata kuliah dan pemakalah, terkait dengan topik diskusi kita ini, biasa kita mendengar begini, bahwa itu bisa menjadi hukum, Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita ini tumbuh berbagai macam tradisi kebiasaan yang berlaku. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sebetulnya seperti apa atau bagaimana prinsip Islam itu dalam merespon yang berlaku di masyarakat yang sakit. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masih ada lagi yang lain, silakan. Kalau tidak ada, silakan Pak. Ada mungkin yang lain? Tidak ada ya? Ya, Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Pak Prof. Rusli dan teman-teman sekalian. Sedikit ya agak menggelitik dan kami belum pahami yang sebagaimana disampaikan tadi oleh pemakala, bahwa rekonstruksi itu apabila sudah merupakan fikih dan sudah merupakan definitif itu tidak akan berubah. Yang menjadi pertanyaan itu sejauh mana ukuran hukum kontemporer dan muamalah itu dalam menafsirkan perkembangan hukum Islam di masyarakat. Karena kita jangan sampai kayak kasus kayak permasalahan saya lihat kemarin yang di makalah oleh Pak Ghazali menyangkut pandangan Ahmad An-Naim tentang perkawinan beda agama. Saya kira permasalahan-permasalahan Islam sekarang itu begitu banyak ya, yang kita perlu penafsiran. Bagaimana, apakah itu
bisa atau tidak bisa harus kita dilakukan. So, itu yang pertama, itu tentang perkawinan beda agama oleh pandangan Al-Naim, bahwa itu boleh gitu dilakukan. Kemudian sekarang itu permasalahan lagi yang cukup marak saat ini tentang makan daging babi, karena saya kira sudah tegas bahwa babi itu adalah haram. Tetapi kan sekarang ini sudah begitu berkembang bahwa babi itu sekarang kan ada yang mempertontonkan bahwa dia makan babi itu, tapi memang sudah masuk ranah kepolisian. Tetapi bagaimana hukum kontemporer dan muamalah itu, batasannya itu bisa menafsirkan perkembangan hukum di dalam masyarakat. Itu kalau menurut pandangan kami harus ada batasan, jangan sampai dalam menafsirkan hukum kontemporer itu dan muamalah itu kita tidak ada batasan. Apakah memang harus ada batasan atau bagaimana, Prof? Itu yang menjadi, saya kira demikian, Prof. Pak Muhammad Rizal. Silakan Pak Rizal, langsung saja dijawab. Baik, Prof. Ini teman-teman pertanyaannya sekongkol, mereka ini berat-berat semua. Terima kasih. Jadi kita harus diskusi begini, ya, supaya pertanyaannya memang harus kencang begini. Yang pertama dari Pak Hamyudin, apakah kedua pendekatan bisa digunakan bersamaan? Tentu saja bisa, Ustadz. Bahkan kalau kita tambahkan dengan pendekatan-pendekatan lain, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, sejarah, dan lain-lain dalam memahami hukum Islam itu akan lebih bagus lagi. Jadi hukum itu menjadi elastis, tidak kaku, dan sesuai tanpa merubah sumber hukumnya. Yang kedua, pertanyaan dari Pak siapa tadi setelah Pak Hamyudin? Saya ke Rizal saya. Iya, jurisprudensi ya. Ya, saya katakanlah begini. Saya katakan juga bahwa kalau jurisprudensi itu kan tatanan hukum putusan Apakah masuk dalam kajian hukum ya. Islam ya? Ya, apakah itu termasuk normatif begitu? Kita katakan juga pendapat para mazhab lah begitu. Itu apakah juga masuk konstruksi pendekatan normatif di dalam hukum Islam? Ya, kalau saya melihat begini, Satidus, istilah jurisprudensi ini sebenarnya dalam Islam berasal dari hukum positif umum, bukan dari hukum Islam. Tetapi kemudian dalam praktek peradilan agamanya juga digunakan. Jurisprudensi itu berarti kemampuan hakim untuk memecahkan suatu masalah atau hukum yang kemudian masalah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Jadi kajian jurisprudensi ini dalam hukum Islam itu bukan sebuah hal yang baru, walaupun dia sebagai tamu dalam hukum Islam. Tetapi dalam dunia Islam sendiri sudah ada. Itu mungkin kita kenal dengan istilah ijtihad. Ya, penemuan hukumnya tadi itu. Kalau dapat pahala, kalau ia benar, ia 2. Tapi kalau salah dengan semua persyaratan seorang mujtahid ia penuhi, maka ia mendapatkan 1 pahala. Nah, begitu juga jurisprudensi ini. Yang ketiga mungkin dari Pak Ghazali. Sebentar Pak Ghazali, yang keempat dulu ya. Pak Ghazali agak terputus dalam merespon apa, suaranya kurang saya dengar ya. Ibu Ida, perkawinan beda agama, apakah kemudian masalah-masalah klasik yang sudah ada ketetapannya bisa dilakukan rekonstruksi hukum Islam? Seperti makan daging babi. Bagaimana kemudian kalau yang dikhawatirkan penerapan hukum Islam dengan adanya larangan makan babi itu karena di daging babi itu ada cacing pita misalnya. Tetapi karena penemuan teknologi baru, ada kawin silang antara berbagai jenis spesies babi ini, babi itu kemudian menjadi kualitasnya sama dengan kualitas daging domba. Tidak ada cacing pitanya, bersih, kemudian sama persis. Apakah kemudian larangan makan daging babi ini masuk dalam wilayah epistemologi Islam itu? Ya, karena perubahan zaman dan situasi, kecanggihan teknologi, kecanggihan rekayasa genetika makhluk hidup, yang babi tadinya pada zaman klasik dikhawatirkan mengandung berbagai macam penyakit, yang tentunya karena penyakit itu dilarang dalam agama, kemudian semua hal itu bisa dihilangkan kecanggihan teknologi. Menurut saya wilayah rekonstruksi hukum, epistemologi Islam, ataupun bangunan filsafat pemikiran orang-orang yang kemudian ingin melakukan pembaruan hukum itu tidak menyentuh ke arah itu. Ya, ini sama masuk ke wilayah ta'abbudi yang ketika ada perintah itu kita tidak boleh bertanya. Ketika sholat misalnya, sholat asar itu 4 rakaat.
Padahal ini orang waktunya banyak. Kenapa ia tidak boleh melaksanakan sholat asar 6 rakaat? Kan jumlahnya lebih banyak. Ini masuk dalam wilayah ta'abbudi. Tidak boleh dipertanyakan perintahnya. Sama dengan larangan dalam Al-Quran itu. Ada yang masuk dalam wilayah ta'abbudi. Tidak boleh dipertanyakan. Kemudian kita merekonstruksi akibat supaya sebabnya itu berubah. Ya. Jadi akibatnya kita rekayasa. Babi itu kemudian dilarang karena akibatnya ini. Tapi kemudian kita rekayasa akibatnya. Tapi penyebabnya juga ikut berubah. Kalau akibat dari makan babi kemudian menjadi sakit, banyak cacing pita dan sebagainya, bisa kita rubah, maka sebab ia dilarang kemudian menjadi dirubah juga. Mungkin saya tidak sependapat seperti itu. Jadi wilayah rekonstruksi hukum Islam itu tidak menjangkau hal-hal furuk yang sudah disepakati atau kemudian justru merusak hukum Islam itu sendiri. Ya, tidak sampai. Mungkin ada batasan yang para ulama dan para ahli di situ sudah sepakat. Yang tadi Pak Ghazali seperti apa prinsip hukum Islam dalam merespon apa tadi ini? Saya agak putus tadi signalnya. Sorry, bukan Ghazali, Ustaz. Baik, Pak Basrin. Kita melihat bahwa dalam masyarakat ini tradisi yang dengar ini Pak, dengar. Putus sama saya Pak Ghazali. Saya ulangi bahwa melihat kehidupan masyarakat banyak sekali tradisi kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Lalu kalau kemudian kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita berikan kepada masyarakat secara umum, responnya berbagai macam. Karena respon macam itulah yang terkadang menimbulkan persoalan antara kita. Nah, yang saya maksud adalah bagaimana sebetulnya respon kita terhadap perbedaan pandangan kebiasaan dalam masyarakat itu supaya dari respon ini menjadi kesepakatan bersama bahwa itu bukanlah menjadi satu Pak Ghazali kita. Pak Basrin sebentar. Yang terjadi itu lalu kemudian ya tidak menjadi pertentangan lah di antara kita. Kira-kira begitu. Maksud saya respon kita, respon Rizal sendiri terkait dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pak Ghazali bisa dengar lengkap pertanyaannya? Saya tidak bisa. Intinya begini Kak Rizal, adanya hukum adat itu kan di dalam konstruksi hukum Islam juga mengakui sebagai tatanan hukum kan, jadi al-adatul muhakkamah. Nah, saya tangkap dari pernyataannya Pak Basrin itu bahwa apakah ini juga menjadi salah satu pendekatan begitu masuk dalam pendekatan normatif hukum Islam ya. Untuk signifikansi dalam persoalan-persoalan mengungkap masalah-masalah hukum Islam itu anunya. Baik, memang di makalah saya itu adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah, itu prinsip pertama yang kita pegang dulu. Di daerah kita ini kalau bicara hukum Islam di Indonesia itu ada hukum adat yang berkembang, hidup dan menjadi pedoman bahkan mengalahkan hukum Islam, ya. Tapi kalau saya melihat begini, ketika di sebuah permasalahan yang ada di masyarakat, hukum Islam itu belum mengaturnya, maka hukum adat itu bisa jadi kita gunakan dengan prinsip al-ada muhakkamah itu. Selama ia tidak menyentuh hal-hal yang pokok dalam agama. Misalnya begini, ada sebuah suku, ketika akan menikahkan pasangan pemuda dan pemudinya, maka pasangan suku ini dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri dulu sebelum ijab kabul. Ini ada suku seperti ini. Ini adat, ini kebiasaan. Turun-temurun, tidak ada yang keberatan. Apakah kaidah al-ada muhakkamah bisa kita terapkan di situ, sementara jelas ada hukum Islam yang mengatur, yang lebih tinggi mengatur tentang itu? Tentu tidak. Yang kedua, terkait dengan hukum adat ini, kita jangan terperangkap dengan teorinya Snokhulgronje, ya, yang dengan teori reseptienya, bahwa hukum Islam itu boleh diterima dan berlaku selama ia tidak bertentangan dengan hukum adat.
teori ini kemudian oleh Prof. Hazairin dikatakan teori iblis. Ya. Nah, tentu tidak juga. Jadi kalau di sebuah daerah kemudian tidak bisa kita pungkiri ada hukum adat yang berlaku statusnya grade-nya lebih tinggi dari hukum Islam. Itu ada, bahkan mengalahkan hukum Islam. Ya. Tapi kalau itu hanya menyentuh hal-hal yang bersifat sosial, tidak gaya rumah yang tidak menyangkut ibadah mahda, mungkin oke saja, ada wilayah kompromi, ada titik toleransi yang bisa kita terapkan di situ. Tetapi ketika itu menyangkut wilayah pokok dalam agama yang kemudian sudah ada prinsip hukum Islam yang mengatur, maka urusan hukum adat ini harus kita abaikan. Seperti yang saya kasih contoh tadi itu. Di sebuah tempat, di sebuah suku, setelah kedua keluarga setuju untuk melakukan pernikahan putra dan putri mereka, maka putra dan putri itu diberikan kesempatan untuk melakukan hubungan suami istri sebelum diadakan pesta pernikahan. Kalau berbicara hukum Islam, maka jangkauannya adalah orang-orang Islam. Kalau itu dilakukan oleh suku yang tidak beragama Islam, mungkin bisa saja. Tapi kalau itu kemudian menyeberang ke ranah orang-orang Islam, kemudian mengganggu dan mensubordinasi hukum Islam, maka tentu tidak bisa kita biarkan, dan tentu sama semua kita tidak sepakat dengan itu. Ya. Kita tidak sepakat apakah nanti terjadi atau tidak, tapi dalam prinsip kita dulu bahwa kita tidak sepakat hukum Islam diperlakukan seperti itu. Mungkin itu, teman-teman. Seperti itu, Prof. Jadi saya tutup mungkin sedikit sebelum mendengar penjelasan yang lebih komprehensif dari Prof, bahwa filsafat ini ketika masuk ke dunia Islam itu dia barang baru yang dicurigai, ya. Dulu filsafat ini dicurigai akan mengobrak-abrik hukum Islam, ya, karena berasal dari sebuah tempat yang notabene jauh dari yang kata-kata Islam, yaitu Yunani, tetapi yang membawa sendiri adalah para ilmuwan Islam itu sendiri. Nah, sekarang tidak bisa kita hindari lagi filsafat itu kemudian melakukan perkawinan silang dengan hukum Islam, tetapi perkawinan ini jangan sampai merusak nasab yang sesungguhnya dari hukum Islam itu sendiri. Mungkin itu saya bisa jelaskan, saya kembalikan kepada dosen pengampu kita. Oke, bisa diberikan saya hak untuk share ya? Bisa, Prof. Saya jadikan host, Prof. Ya, Ya, Prof. sambil mendengarkan penjelasan dan diskusi tadi, saya bikin coretan-coretan ya terkait dengan beberapa hal yang penting untuk dipahami. Meskipun saya yakin pasti mahasiswa S3 ini sudah banyak memahami tentang isu-isu penting yang ada di dalam hukum Islam. Nah, ini merupakan satu konsep dasar yang harus dipahami secara mutlak sebelum masuk kepada kajian-kajian yang lebih mendalam. Ya, saya akan share ya, sambil untuk memudahkan pemahaman. Ini bisa dilihat ya. Bisa. Ya. Yang ujung kirinya kepotong, Prof. Yang mana itu? Doktriner apa tuh, Prof? Yang sebelah kiri sekali. No. Ya, ini sebentar saya coba. Oke. Jadi yang pertama yang perlu dipahami ya terkait dengan hukum Islam itu dari aspek normatif dulu lah. Kajian dasar tentang hukum Islam ini kan bisa dipahami dalam dua pengertian. Supaya nanti kita tidak terjebak tuh terkait dengan mana yang sesuatu yang berubah, mana yang tidak berubah. Jadi perlu dipahami kategori hukum Islam itu yang dibagi ke dalam dua bagian. Yang saya pikir sudah dipelajari semua ini. Pertama adalah syariah. Syariah ini adalah apa yang disyariatkan Allah, apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka ketentuan Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan tertulis di dalam Sunnah Nabi, maka disebut dengan syariah. Ini perlu dipahami nih. Nah, syariah ini nanti secara subutul wurud dari aspek datangnya adalah sesuatu yang bersifat qat'i, sesuatu yang tidak boleh berubah. Nah, tetapi ada dimensi yang mengalami perubahan yang disebut dengan ini.
Sebentar, saya akan jelaskan ini ya. Jadi syariah itu adalah sesuatu yang tidak akan berubah, yang di dalam diskursus para intelektual Muslim itu disebut dengan at-tsawabit. Adonis misalnya mengatakan bahwa syariah adalah sesuatu yang bersifat tetap, at-tsawabit, jamak dari kata at-tsabit. Yang kedua, dalam bahasa yang lebih atau yang lainnya disebut dengan muhkam, yang merupakan laun dari mutasyabbih. Dan yang ketiga adalah qat'i. Nah, di dalam kajian usul fikih itu disebut dengan qat'i. Qat'i itu adalah sesuatu yang tidak akan berubah. Tetapi pemahaman para ulama terkait dengan syariah ini itu disebut dengan fikih. Ini. Nah, fikih ini punya dimensi atau muatan. Yang pertama adalah dia berubah, mutaghayyir. Kalau dia berubah berarti itu memungkinkan munculnya yang disebut dengan pendapat-pendapat fikih yang berbeda-beda. Saya berikan contoh misalnya di dalam sholat itu adalah sesuatu yang bersifat qat'i, tetapi nanti pemahaman orang terkait dengan gerakan-gerakan sholat itu nanti akan bersifat mutaghayyir, sesuatu yang bersifat dhanni. Dia tidak dia bisa mengalami perubahan. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan mutasyabbih, mutaghayyir. Jadi ada beberapa istilah yang digunakan para intelektual. Yang pertama adalah istilah at-tsawabit wal mutaghayyirat, itu yang dipakai oleh Adonis. Ada para ulama tafsir menggunakan istilah muhkam wa mutasyabbih, dan yang ketiga para ulama usul fikih menggunakan istilah qat'i dan dhanni. Nah, di dalam kajian hukum Islam kita biasanya menggunakan istilah qat'i dan dhanni. Nah, dhanni ini adalah sesuatu yang berubah. Pemahaman para ulama terhadap syariah itu adalah dhanni. Dia mengalami perubahan. Nah, nanti gimana dengan kaitannya dengan persoalan apa yang ditanyakan tadi, maqasid syariah? Apakah dia mengalami perubahan? Maqasid syariah itu kan ijtihadi, konsep yang dirumuskan para ulama setelah melakukan istiqra atau pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka hasil dari pemahaman para ulama terkait dengan maqasid syariah itu bersifat ijtihadi dan tidak mutlak. Dia bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, maka kita nggak boleh memutlakkan maqasid syariah. Karena maqasid syariah bukan cuma 5 prinsip dasar atau disebut dengan ad-daruriyat khams yang biasa sering diajarkan para guru usul fikih atau dosen usul fikih, bahwa disebut dengan maqasid syariah itu ada 5. Padahal enggak, banyak sekali para intelektual muslim yang merumuskan maqasid syariah. Ada berbagai perspektif di situ. Ada berbagai pendekatan. Nah, memang nilai-nilai yang ada di dalam maqasid syariah itu bersifat qat'i nilainya. Tapi rumusan dari maqasid syariah itu dhanni, karena tidak ada dasarnya dari Nabi. Yang dilakukan para ulama itu adalah melakukan riset atau disebut dengan istiqra' ma'nawi yang ada di dalam teks Al-Quran. Setelah dilakukan riset, penelitian, observasi terhadap teks-teks Al-Quran, maka mereka kemudian menyimpulkan bahwa ternyata di dalam Al-Quran ketika bicara tentang hukum dan syariat itu ada 5 prinsip yang dijaga. Prinsip yang pertama adalah hifdzuddin, terkait dengan persoalan agama. Prinsip yang kedua terkait dengan persoalan kejiwaan, dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya kita diwajibkan beriman, diwajibkan berislam, itu pada dasarnya adalah, atau diwajibkan berjihad, itu pada dasarnya adalah prinsip untuk menjaga agama, hifdzuddin. Dan ayat-ayat tentang penjagaan terhadap iman, ayat-ayat yang bicara tentang jihad, itu kan ada dalam Al-Quran. Nah, kenapa syariat itu diturunkan oleh Allah terkait dengan jihad dan seterusnya? Itu pada dasarnya para ulama menyimpulkan bagian dari hifdzuddin. Hifdzuddin itu adalah gaya, hadaf atau tujuan. Itu hifdzuddin. Nah, wasilah untuk mencapai tujuan itu adalah ahkam atau hukum. Nah, wasilah itu menjadi penting karena tujuannya menjadi penting. Nah, lalu kemudian disebutkanlah ke-5 prinsip ini disebut dengan ad-daruriyatul khamsah. Sesuatu 5 prinsip yang penting yang harus diperhatikan oleh para perumus hukum Islam, yang kemudian disebut dengan maqasid syariah. Nah, ini perlu dipahami. Jadi maqasid syariah bukan mutlak. Rinciannya ya, bukan mutlak.
sesuatu yang kita harus terima matang-matang atau mentah-mentah, tetapi itu adalah bagian dari ijtihad para ulama, bagian dari ijtihad para intelektual muslim, yang tentunya prinsip-prinsipnya itu bersifat qat'i, tapi rincian dari prinsip itu bisa bersifat dhanni. Nah, ini yang perlu dipahami sebagai konsep dasar terkait dengan persoalan hukum Islam, yaitu antara syariah dan fikih. Yang saya pikir sebagian besar atau mungkin keseluruhan dari mahasiswa yang hadir secara Zoom ini mungkin sudah memahami kedua konsep ini. Yang kedua, ketika hukum Islam itu diletakkan dalam framework kajian, maka hukum Islam itu mengalami perubahan pemaknaan. Itu yang saya katakan tadi. Hukum Islam seperti mungkin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu bisa dipahami sebagai sebuah doktrin. Sebagai sebuah doktrin yang di dalamnya ada yang disebut dengan teks wahyu. Maka nanti ketika Anda ingin melakukan kajian terhadap hukum Islam sebagai doktrin, Islamic law as a doctrine, maka yang dimaksud adalah Anda mempelajari apa yang ada dalam teks-teks ketuhanan atau disebut dengan teks wahyu. Misalnya apa? Kajian terhadap Al-Quran terkait dengan isu hukum Islam atau disebut dengan tafsir Al-Quran atau tafsir ahkam Al-Quran, itu masuk dalam kategori kajian doktriner. Dalam kajian Islamic Studies ya. Yang kedua, bisa dalam pengertian fatwa-fatwa hukum, baik fatwa-fatwa hukum yang dirumuskan para ulama fikih ataupun para hakim, yang disebut dengan jurisprudensi. Itu masuk kategori doktrin, Islamic law as a doctrine. Misalnya fatwa-fatwa para ulama itu kan banyak sekali, atau fatwa-fatwa majelis ulama yang ada di dunia muslim. Maka kumpulan dari fatwa-fatwa itu adalah salah satu objek kajian hukum Islam yang masuk kategori doktrin, dan Anda bisa melakukan kajian terhadap fatwa-fatwa hukum ini. Yang ketiga adalah regulasi dan peraturan. Mungkin ada di antara kita yang ingin meneliti tentang kompilasi hukum Islam, atau mungkin ingin meneliti tentang undang-undang perkawinan serta amandemen terhadap undang-undang perkawinan, atau mungkin regulasi-regulasi yang lain terkait dengan hukum keluarga. Nah, ini masuk kategori Islamic law as a doctrine, sebagai sebuah doktrin. Yang kedua, peranata hukum, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Islamic law as a legal institution. Jadi hukum Islam sebagai sebuah peranata hukum, legal institution. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lembaga-lembaga yang mengimplementasikan hukum Islam. Dalam kaitan ini adalah hukum keluarga Islam. Misalnya apa? Yang melakukan persoalan terkait dengan persoalan perkawinan adalah KUA. Maka KUA ini adalah bagian dari peranata hukum, bagian dari institusi hukum yang bisa dikaji sebagai objek kajian. Dan ini nggak akan keluar dari jalur atau skop ruang lingkup dari kajian hukum keluarga Islam. Atau mungkin lembaga hukum yang menangani persoalan perceraian dan lain sebagainya. Maka masuklah di situ pengadilan agama dengan berbagai tingkatannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai objek kajian di dalam hukum Islam. Jadi sekali lagi saya mengatakan Islamic law as a legal institution. Itu bisa dijadikan sebagai objek kajian di dalam hukum Islam, lebih khusus lagi kajian hukum keluarga Islam. Dan yang terakhir adalah yang banyak dilakukan sebagian besar mahasiswa untuk menulis skripsi, tesis, dan disertasi adalah lebih kepada Islamic law as a social fact. Jadi hukum Islam itu sebagai fakta sosial, sebagai sebuah realitas sosial. Maksudnya adalah hukum Islam yang diterapkan dalam realitas masyarakat. Tentu akan berbeda, apa yang ada dalam teks dengan apa yang ada dalam realitas itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Maka pertanyaan adalah mengapa terjadi perubahan? Itu yang disebut dengan problem. Seharusnya A, lalu kok dalam masyarakat jadi B. Nah, itu bisa menjadi riset itu. Bisa menjadi kajian di dalam hukum keluarga Islam.
Misalnya apa? Terkait dengan persoalan perceraian misalnya. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan secara detail terkait dengan perceraian. Tapi dalam realitasnya ternyata perceraian berbeda konsepnya dengan apa yang dalam teks. Maka akan muncul satu penelitian, loh, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, ini menjadi menarik. Nah, ini yang disebut dengan apa? Hukum Islam sebagai fakta sosial. Nah, di sini kita selesai terkait dengan objek kajian. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kaitannya dengan pendekatan kajian. Kalau kita sudah bisa memahami secara lebih detail terkait dengan hukum Islam sebagai sebuah kajian dalam dirasat Islamiyah dan hukum Islam sebagai sebuah kajian, objek kajian dalam penelitian, maka sekarang yang perlu dilakukan dan diketahui secara mendalam adalah hukum Islam atau pendekatan kajian terhadap hukum Islam. Ini perlu. Dan biasanya para perumus metodologi atau para ilmuwan hukum Islam itu mengkaji, membedakannya menjadi dua bagian. Yang pertama normatif. Normatif itu adalah sesuatu yang bersifat tekstual, itu normatif. Termasuk doktrinen, penelitian doktrinen itu ada normatif. Maksudnya apa? Misalnya Anda mendekati isu-isu hukum keluarga Islam itu dari perspektif fikih, misalnya fikih keluarga, fikih talak, fikih mahar, fikih dan lain sebagainya, itu doktriner itu. Maka kalau bicara tentang fikih tentu bicara tentang pendapat. Bicara tentang pendapat para ulama fikih atau madzhab. Dan di situ kajiannya adalah doktrin normatif. Dan banyak mahasiswa S1 itu yang kajiannya doktriner normatif. Nah, ini yang perlu diubah nanti. Kedua, ada yang mendekati dengan pendekatan usul fikih. Misalnya isunya isu hukum keluarga Islam, lalu didekati dengan pendekatan usul fikih. Maksudnya apa? Misalnya bagaimana sampai hukum Islam dirumuskan seperti itu? Apa sih metodologi para ulama dalam merumuskan hukum tersebut? Nah, itu usul fikih itu. Atau misalnya melihat adanya perbedaan-perbedaan pendapat para ulama terkait dengan satu isu dalam hukum keluarga Islam, apa sebab ikhtilaf merekanya apa gitu. Nah, itu kajian usul fikih perbandingan malah. Dan yang ketiga adalah bisa mendekati dengan pendekatan qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ini kan konsepnya bukan sesuatu yang bersifat absolut, qat'i, dia zanni karena dia dirumuskan para ulama. Dirumuskan para ulama setelah melakukan penelitian terhadap beberapa aspek-aspek fikih lalu ditemukan adanya kesamaan. Itu qawaid fiqhiyah. Misalnya dalam sholat perlu adanya niat, puasa perlu ada niat, dan lain sebagainya, maka dirumuskanlah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada maksud dan tujuannya. Maka dibicarakan konsep tentang niat. Apa itu niat dan lain sebagainya. Jadi qawaid fikih ini adalah sesuatu yang bersifat dhanni karena dia dirumuskan para ulama berdasarkan hasil dari pengamatan terhadap fikih. Nah, kalau maqasid syariah itu dirumuskan para ulama berdasarkan penelitian terhadap teks-teks wahyu atau Al-Quran. Kalau qawaid fikih terhadap teks-teks fikih. Karena ada kesamaan maka lalu disimpulkan. Nah, kesimpulan itu disebut dengan qawaid atau kaidah atau qawaid fikih. Ini doktriner, jadi normatif. Kalau Anda yang mendekati isu hukum keluarga Islam dengan pendekatan fikih, usul fikih, qawaid fikih itu menjadi normatif. Dan dia doktriner. Sama juga dengan mendekati dengan perspektif hukum yang normatif, itu jadi doktriner. Yang berikutnya adalah pendekatan empirik. Nah, kalau pendekatan empirik sudah pastilah empirik itu kan sesuatu yang bisa diakses oleh panca indera, itu empirik. Maka orang yang empiris itu biasanya tidak akan mengakui agama, biasanya akan menjadi seorang yang ateis dan sekuler, itu empirik. Nah, itu terjadi di Barat. Orang Barat itu kan mengatakan sesuatu dianggap ada kalau bisa diakses oleh panca indera, atau empirical, atau bisa sensible, bisa dirasa, bisa diakses oleh panca indera, itu disebut empirik. Dari empiri ini nanti akan memunculkan observasi, pengamatan. Makanya empirik dia pemikirannya bersifat bukan spekulasi tapi rational thinking.
Nah, kalau filsafat itu spekulatif, namanya filsafat menggunakan logika, akal, tentu hasilnya spekulatif. Tapi kalau empirik ini hasilnya nanti sains, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang absolut, dia bisa berubah-ubah tergantung nanti keadaannya. Bisa jadi pengetahuan sekarang, pengetahuan yang lalu bisa menjadi usang dengan hadirnya pengetahuan yang sekarang. Yang dalam bahasa Thomas Kuhn disebut dengan revolusi sains. Coba kita lihat apa itu empirik. Empirik itu lebih mengedepan fakta yang diterima indera manusia, sifatnya praktis untuk jadi kebenaran. Nanti hasilnya jadi sains. Nah, kajian kita di dalam mahasiswa S2 dan S3 ini di sini nanti larinya lebih ke empirik. Karena dia empirik, maka pendekatannya nanti jadi multidisiplin. Pendekatannya harus interdisiplin, harus lintas disiplin. Misalnya empirik itu ya harus menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologis misalnya untuk melihat antara variabel satu dengan variabel kedua dari aspek keterpengaruhan misalnya. Itu empirik. Atau menggunakan pendekatan antropologis ketika melihat bagaimana pertumbuhan manusia secara kultural. Nah, itu kan bisa menggunakan pendekatan antropologis atau pendekatan empirik. Jadi mengamati, observasi. Maka disitulah perlu yang disebut dengan ada alat pengumpulan data. Atau disebut data ini nanti setelah dikumpulkan akan disimpulkan, lalu akan memunculkan kebenaran yang bersifat relatif. Itu yang disebut dengan sains. Nah, nanti disertasi larinya ke sini. Dia harus mengedepankan fakta yang diterima indera manusia. Tujuannya adalah untuk mencari bahasanya informasi, kebaruan, dan lain sebagainya. Atau disebut dengan novelty, sehingga nanti hasil dari riset itu bisa menjadi pengetahuan atau bahasanya disebut dengan sains, pengetahuan yang bisa dibaca orang secara kontekstual, yang nanti pengetahuan itu bisa saja menjadi usang ketika muncul informasi-informasi yang baru terkait dengan isu-isu tersebut. Nah, empirik. Nah, saya pikir ini penting untuk dipahami ya, karena yang pertama Anda nanti kajiannya lebih kepada aspek-aspek yang saya sebutkan tadi itu. Lebih kepada aspek empiriknya. Jadi nanti ketika Anda melakukan penelitian disertasi, jangan normatif. Normatif itu anak S1 aja lah. Kalaupun Anda menggunakan pendekatan normatif tafsir, tafsir itu pun harus menggunakan pendekatan interdisipliner. Karena sudah mempelajari studi hukum Islam interdisipliner. Misalnya Anda ingin menggunakan kajian teks normatif, tapi normatif itu nanti harus juga dibantu dengan pendekatan antropologi, misalnya pendekatan psikologi, sosiologi, dan pendekatan lain. Sehingga nanti hasil pengetahuan itu akan berbeda dari apa yang telah dilakukan para ulama-ulama tafsir misalnya, akan berbeda. Jadi akan terekspos hakikat dari sesuatu yang Anda akan teliti. Nah, ini menjadi menarik. Sehingga nanti literatur kepustakaan dari UIN Palu, misalnya di program pasca sarjana, akan bertambah banyak informasinya kalau pendekatannya itu beragam tadi, atau interdisipliner atau multidisiplin. Selama ini kan kita dari S1 sampai S2 itu banyak dipengaruhi oleh model normatif ini. Sehingga ketika dihadirkan pendekatan yang empirik, kita kebingungan itu. Apalagi orang-orang syariah itu lebih banyak normatifnya itu. Coba kalau Anda lihat skripsinya mahasiswa, itu normatif sekali. Apalagi S2, UIN Palu itu. Karena saya pernah jadi direktur, saya tahu itu sangat normatif. Kalaupun dia menggunakan pendekatan empirik, kadang-kadang nggak ngerti seperti apa pendekatan sosiologis, cuma disebut aja pendekatan sosiologis. Malah dia tambah banyak pendekatan sosiologis, historis, antropologis. Loh, maksudnya apa? Dia nggak paham itu, karena ketiga pendekatan itu beda itu. Kalau digabungkan bagaimana ceritanya? Makanya harus paham. Nah, ketika Anda ingin menggunakan pendekatan sosiologis dalam kajian hukum Islam, maka Anda harus ngerti tentang teori-teori sosiologi, apa sih prinsip dasar sosiologi. Biasanya kalau sosiologi itu kan melihat aspek keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain. Itu sosiologis tuh. Yang kedua, melihat relasi, keterhubungan. Yang ketiga, melihat keterpengaruhan. Itu sosiologi tuh. Nah, kalau ada yang begitu, sosiologis dia. Nanti pendekatannya apa?
penelitiannya jenis apa? Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Saya menggunakan kualitatif, maka nanti bisa menggunakan studi kasus. Menggunakan kuantitatif, bisa menggunakan survei, dan lain sebagainya. Itu harus ngerti tuh. Kalau Anda ngerti nanti bingung itu. Kedua, antropologi. Kalau Anda nggak ngerti tentang teori-teori antropologi dan prinsip pendekatan antropologis, bingung. Cuma disebut saja dalam riset disertasi proposalnya, pendekatan dalam kajian ini adalah antropologis. Tapi Anda nggak ngerti antropologis itu apa. Maka perlu dibaca literatur tentang antropologi. Dan yang paling penting menurut saya adalah dari sekarang sudah mulai mencari disertasi-disertasi yang mungkin Anda butuhkan pada saat Anda menulis disertasi. Jadi dari sekarang sudah mulai nih. Misalnya topik penelitiannya harus sudah ditentukan, pendekatan kajiannya harus sudah ditentukan, nanti tinggal mencari literatur-literatur untuk memperkuat pengetahuan Anda tentang itu. Setelah itu baru dibikin proposal. Supaya setelah mengerti dengan baik semuanya, baru dibuat proposal. Nanti nggak lama itu. Kalau kita nggak bingung di awal, nggak akan bingung di akhir. Nggak lama menulis. Tapi kalau Anda bingung di awal, itu akan bingung di proses dan bingung di akhir. Nggak jadi-jadi disertasi. Banyak disertasi itu nggak jadi-jadi karena itu. Bingung dia. Mau ngapain nih? Saya ini bingung mau ngapain ini. Nah, karena tadi tidak dibangun dari basis membaca literatur sebelumnya disertasi yang lain. Jangan disertasi yang biasa, tapi disertasi yang sudah, kalau bisa yang sudah dipublikasikan itu lebih bagus tuh. Atau jurnal-jurnal yang berbasis pada riset. Nah, itu saya pikir beberapa informasi penting ya, hanya tambahan saja, karena saya yakin Anda sudah banyak memahami ya terkait dengan hukum Islam, strukturnya, substansi, kemudian bagaimana hukum Islam itu dipahami dengan berbagai bisa dipahami dalam pengertian yang lebih luas, tidak hanya normatif, tidak hanya doktriner, tapi juga dalam pengertian yang lebih luas tadi. Jadi Anda sudah dapat informasi seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana mendekati hukum keluarga Islam dengan kajian atau pendekatan kajian terhadap hukum keluarga Islam. Saya pikir itu kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada mungkin yang ditanyakan? Karena di sana sudah jam 5:16 ya. Anda sudah siap-siap buka puasa betul itu. Di sini masih 7 jam. Materinya Prof, cukup membantu mengantar pikiran kita konsep, Prof. Suaranya nggak jelas. Materinya Prof yang tadi boleh dibagi, Prof. Di materinya, Prof. Ya. Materinya yang tadi bisa dibagi, Prof. Nanti saya screenshot. Karena itu pakai aplikasi yang mungkin aplikasinya nggak ada di Ibu itu. Ya, Prof. Tidak ada, Prof. Aplikasi itu jaringan kurang bagus, Mas, screenshot. Ya, nanti di screenshot poin-poinnya. Kalau di download itu nanti nggak ada aplikasi yang bisa membuka itu. Soalnya Kalau boleh tahu, Prof, aplikasinya berapa? Aplikasi Mindjet, Mind Mapping. Tapi kalau Anda laptopnya itu laptop MacBook, itu bisa. Kalau yang bukan MacBook, itu kan ngambilnya dari MacBook ini diinstal. Jadi memang kalau MacBook ini kan laptop pelit ya, maksudnya dia nggak membuka dengan yang lain gitu loh. Jadi bahasanya sangat eksklusif. Aplikasi kita hanya bisa mendownload dari yang dia tawarin gitu, itu namanya MacBook. Tapi kalau yang lain kan pakai Windows ya. Kalau Windows ini kan bisa ngambil dari mana-mana, tapi kalau biasanya dengan MacBook tuh nggak connect. Nah, tapi di screenshot aja. Kalau screenshot itu nanti bisa dipahami. Atau sebenarnya nggak usah screenshot juga udah paham, itu kan cuma mengulang supaya lebih apa? Kan saya tertata, Prof. Lebih tertata pemikirannya, Prof. Makanya tadi saya mendengarkan Anda, saya membuat itu. Saya belum ada persiapan juga karena banyak sekali yang harus dikerja di bulan puasa ini. Tapi saya bikin kesimpulan-kesimpulan tadi yang intinya itu. Nanti Anda bisa elaborasi secara lebih dalam. Itu dari diskusi Anda itu yang saya rangkum, tapi dimaknai lagi. Oke, nanti saya screenshot saja supaya lebih. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Nanti untuk diskusi berikutnya, tolong diperdalam itu tentang integrasi itu. Kira-kira ada integrasi ya.
Integrasinya Prof. Siapa pemakalah siapa itu? Saya, Prof. Pak Suri ya, kayak nanti itu dielaborasi itu. Kita sudah memberikan pemahaman dasar tentang hukum Islam. Sekarang nanti bagaimana mengintegrasikan yang saya tadi katakan pendekatannya interdisipliner, paradigma integrasi, interkoneksi dari para tokoh siapa nanti dijelasin lah secara lebih luas kan. Ada beberapa model misalnya dan seterusnya. Nanti setelah itu baru kepada tokoh-tokoh yang perlu kita pahami karena ini masih pendahuluan. Jadi tokoh-tokoh perlu kita pahami bahwa dalam Islam, hukum Islam atau dalam wacana intelektual Islam itu banyak tokoh-tokoh. Saya nggak ambil semua, tapi hanya beberapa sebagai sampel saja, sebagai representatif dari pemikiran hukum Islam. Oke, saya pikir sampai di sini ya. Selamat mempersiapkan buka puasa. Kita masih lama ini, menunggu berapa jam lagi. Iya, Prof. Ya, insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang masih dalam suasana puasa. Mungkin pas Lebaran sudah selesai mungkin pertemuan kita ya.